melanjutkan pembahasan kita. Kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin. Kitab ini merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ihya dikarang oleh Imam Ghazali, dan Al-Mursyidul Amin ringkasannya juga masih dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Fasal yang akan kita baca adalah fasal tentang tata cara sholat zahir dan batin. Selama ini kan kita sholat cuma zahir saja, Pak ya. Kita belum sholat batin. Jangankan tahu caranya, tahu sholat batin saja mungkin baru sekarang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sholat zahir batin. Bagaimana sholat zahir batin? Akan kita bahas. Al-Faslu Tsani fi Kaifiyatil A'malidz Zahirati fi Shalah. Fasal yang kedua yaitu tata cara sholat zahir. Jadi habis pasal ini oleh Imam Ghazali dibahas fasal bagaimana sholat batin. Cuman kita akan langsung gabungkan pembahasannya ya. Sholat zahir dan sholat batin menjadi satu pembahasan. Qala al-musannif, Al-Imam Ghazali mengatakan yanbaghi lil musalli, seharusnya bagi orang yang sholat, idza faragha minal wudu, ketika dia selesai daripada wudu, wa taharatil khabathi wal qalbi wal makan, dan setelah selesai taharah dari najis, min satril aurati minas surrati ila rukbah, dan setelah selesai menutup aurat, an yantasiba qa'iman mutawajjihan ilal qiblah, hendaklah dia berdiri tegak dan menghadap ke arah Ka'bah. Wa yurawihu baina qadamaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Wa yurawihu baina qadamaihi di sholat, melarang seseorang untuk merapatkan kaki dan mengangkat kakinya ketika sholat. Titik sampai situ. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa kata Imam Ghazali? Yang bagi lil musalli, seharusnya bagi orang sholat, idza faragha minal wudu, ketika dia selesai dari wudunya. Yang namanya wudu bagaimana, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birumusikum wa arjulakum, dalam qiraat lain wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi yang namanya wudu, ketika engkau hendak sholat, maka engkau basuh wajahmu, tanganmu, kepalamu, dan kakimu. Itu namanya apa? Wudu. Tapi kata Imam Ghazali, ini adalah wudu dhahir. Lalu bagaimana wudu batin? Wudu batin adalah mewudukan hati kita. Kalau wudu dhahir kan membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki, Pak ya. Kalau wudu batin membasuh hati, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu bisa hilang. Ada seorang syekh ketika akan melaksanakan sholat, maka dia duduk dan memejamkan mata. Kata muridnya, wahai syekh, sudah komat, silakan kau jadi imam. Kata syekh ini, wahai muridku, tunggu sebentar, aku sedang wudu, aku sedang mewudukan hatiku. Jadi diwudukan dulu hatinya, Bapak Ibu. Dikeluarkan dulu ambisi-ambisi terhadap dunianya, rencana-rencana duniawi dikeluarkan.
Bahkan juga rasa yang ada di dalam hati dikeluarkan. Rasa punya ilmu dibuang dulu karena mau menghadap Allah. Rasa punya harta dibuang dulu. Rasa punya kehormatan, rasa punya jabatan. Jadi setiap rasa itu dibuang dulu. Itu namanya wudu apa? Batin. Wudu batin. Jadi ketika kita menghadap Allah, jangan ada satupun rasa yang dibawa. Jangan sampai kita menghadap Allah, kita masih merasa alim. Jangan. Seorang ustaz, seorang kiai mau sholat, mau menghadap Allah, maka ilmu tidak dibawa. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus merasa menjadi orang yang paling bodoh. Saya tidak punya apa-apa, saya paling bodoh. Allah yang maha alim. Tuh. Yang punya ilmu, simpen dulu ilmunya. Yang punya harta, simpen dulu rasa punya hartanya. Memang benar di luar dihormati banyak orang, di luar ditokohkan banyak orang, di luar menjadi pusat perhatian orang. Tapi ingat, ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka rasa itu harus dibuang terlebih dahulu. Rasa jadi orang kaya, buang. Kenapa? Karena kita akan menghadap Zat yang maha kaya. Kita harus merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab terbaik seorang hamba kepada Tuhannya. Diwujudkan dulu hatinya. Rasa jadi orang kaya dibuang dulu. Rasa jadi pejabat dibuang dulu. Pejabat ketika di luar kira-kira dihormati, Pak? Dihormati. Pejabat ketika di luar ditakutin. Ya, maka semua rasa itu dilepaskan dulu. Kenapa? Karena kita akan menghadap yang maha memiliki kekuasaan. Jadi ketika kita menghadap Allah, jangan ada sedikit pun rasa yang dibawa. Jadilah orang yang paling miskin di hadapan Allah. Jadilah orang yang paling bodoh di hadapan Allah. Jadilah orang yang paling jelata di hadapan Allah. Itu adab terbaik seorang hamba ketika menghadap Tuhannya. Maka Syekh ini pun mewudukan hatinya dulu. Jangan sampai saya menghadap Allah merasa punya ilmu. Jangan sampai saya menghadap Allah merasa punya kehormatan. Dibuang dulu, Pak. Dibuang dulu. Masya Allah. Ini namanya sholat apa? Sholat batin. Wudu apa? Wudu batin. Wudu zahir membersihkan jasad, wudu batin membersihkan hati. Ya. Jangan sampai kita sholat menghadap Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, maha segalanya, kita masih membawa rasa-rasa tersebut, Pak. Ustadz kiai menghadap Allah masih bawa ilmu. Orang kaya menghadap Allah masih membawa harta, membawa rasa memiliki harta. Pejabat menghadap Allah merasa memiliki, masih membawa jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diibaratin seperti ini, Pak. Saya main ke rumah Pak Haji Omin. Pas pulang diaplopin sama Pak Haji. Kemudian bukan amplop aja, dikasih parcel juga, Pak, buah-buahan, pisang, jeruk, apel, alpukat, semua, Pak, dibawain parcel. Pak Ustaz, ini amplop ini parcelnya. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Pas gitu Pak Haji acara. Ketika Pak Haji acara, ya, saya bawa parcel yang kemarin dikasih Pak Haji. Bawa parcel, ngamplopin, amplop Pak Haji lagi yang kemarin. Pertama kira-kira nih Pak Haji Omin ngerasanya bagaimana? Eta perasaan di aing. Kayak gini diberekan dari orang yang menghadap orang tersebut. Saya menghadap Haji Omin, bahwa kemarin yang diberikan oleh Haji Omin, kira-kira saya malu nggak? Pasti malu. Begitu pula ketika kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah masih membawa itu semua, padahal itu semua adalah pemberian Allah. Malu kita. Makanya sebelum sholat coba wudu batin dulu, lepasin dulu rasa kita punya ilmu, lepasin dulu rasa kita dihormati orang, lepasin dulu rasa kita ditokohkan orang, lepasin dulu rasa kita punya jabatan di hadapan orang.
itu adalah wudu apa? Batin. Batin. Jadi batin kita harus diwudukan juga. Dan wudu ini wudu yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang, betul kan? Betul. Biasanya orang wudu cuma zahir saja, batin lupa diwudukan. Sehingga apa yang terjadi ketika sholat, tidak ada yang dia dapatkan dari sholatnya, melainkan hanya sedikit saja, sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Kalau kita sholat cuma bawa zahir saja, maka tidak ada yang kita dapatkan melainkan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau seandainya kita sholat zahir dan batin, maka banyak yang akan kita dapatkan. Salah satunya yang disebutkan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sholat yang seperti apa yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat yang bisa merubah akhlak, sholat yang dapat mempengaruhi jiwa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirrul Asrar, sholat seperti inilah yang disebut dengan sholat tarekat, atau bahasa kita ini tadi sholat batin. Jadi di dalam Sirrul Asrar, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan sholat terbagi jadi dua. Ada sholat syariat dan ada sholat hakikat atau sholat tarekat. Sholat syariat, sholat yang hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting cukup rukun dan cukup syaratnya. Secara syariat sah. Walaupun sholatnya tidak khusus sama sekali, ngayal kemana-mana. Lagi sholat ingat hutang, lagi sholat ingat arisan, lagi sholat ingat seragam, ya. Sekalipun batinnya tidak sholat, sekalipun tidak ada sedikit pun kekhusyuan, maka sholatnya sah secara syariat. Tapi sholat secara tarekat, kata Syekh Abdul Qadir, bukan cuma zahir yang sholat, tapi batin pun ikut sholat. Dan sholat seperti inilah sholat yang akan merubah akhlak. Sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat dapat merubah, mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat tarekat, sholat zahir dan batin. Banyak kita lihat orang yang rajin ke masjid, tapi emosinya masih belum bisa diatur. Betul? Banyak yang ibadahnya rajin, tapi emosinya masih sering meledak-ledak. Banyak yang sholatnya rajin, tapi sabarnya masih belum bisa sabar. Banyak orang yang sudah ibadahnya rajin, tapi batinnya masih belum. Kenapa? Karena mungkin selama ini sholat yang dijalani adalah sholat zahir saja, bukan sholat batin. Andai kita melaksanakan sholat zahir dan batin, maka sholat tersebut dapat merubah akhlak kita. Jadi setelah sholat itu, peringai jadi baik, tutur kata jadi lembut, akhlak menjadi akhlak yang baik tentunya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, wudu, kata Imam Ghazali, itu merupakan persiapan sebelum sholat. Selain wudu zahir, juga ada wudu apa? Wudu batin. Imam Ghazali, Pak, dulunya itu bukan ahli tasawuf. Imam Ghazali dulunya seorang ulama besar, ahli filsafat, ahli fikih, ahli usul fikih. Beliau ini jadi dosen di Universitas An-Nizamiyah. Ini bahasa kita ya Pak, udah profesor doktor. Mungkin kalau ada gelarnya seperti itu ya, profesor doktor LC-MA. Apalagi itu MM, MPD, SM. Banyak dah MMA. Masya Allah. Imam Ghazali sebelum belajar tasawuf, ya, beliau adalah seorang guru besar di Universitas An-Nizamiyah, Profesor Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu apa yang membuat beliau ingin belajar tasawuf? Ceritanya adalah satu ketika saat beliau sedang menjadi imam sholat, maka salah satu makmumnya adalah adiknya yang bernama Ahmad. Ahmad ini memang alim dan seorang wali. Ketika sholat bersama adiknya Ahmad,
Maka di pertengahan sholat Ahmad ini pun mufarokoh sholatnya. Tahu Bapak Ibu mufarokoh? Oh. Jadi mufarokoh itu seorang makmum tidak lagi mengikuti sholat imam, masing-masing sudah. Maka Imam Ghazali setelah sholat menegur, hei adikku Ahmad, mengapa ketika sholat kau mufarokoh? Padahal aku tidak melakukan pembatalan-pembatalan sholat. Apa kata adiknya? Wahai kakakku Al-Imam Al-Ghazali, ketika aku sholat, aku melihat sekujur tubuhmu penuh dengan darah. Memang apa yang sedang kau pikirkan? Imam Ghazali kaget, Pak loh. Kok dia bisa lihat apa yang ada di dalam hati saya? Kok dia bisa lihat apa yang sedang saya pikirkan? Kata Imam Ghazali, wahai adikku, memang benar ketika di dalam sholat tadi aku sedang memikirkan tentang hukum haid. Jadi Pak, sebelum sholat Imam Ghazali itu sedang mengkaji tentang haid. Ada hukum yang belum diselesaikan, diputus dengan sholat. Akhirnya ketika sholat Imam Ghazali yang dia pikirkan apa? Padahal itu kan sebuah ilmu Pak ya. Tapi di dalam sholat jangankan mikirin dunia Pak, mikirin ilmu nggak boleh. Lagi sholat Bapak mikirin ilmu, mikirin mau ngajar apa pembahasannya, ya, mikirin mau ziarah nanti ziarah mana aja, nggak boleh. Apalagi mikirin dunia. Kenapa? Ketika sholat kita harus benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali ketika memikirkan haid, Masya Allah, adiknya melihat Imam Ghazali bercucuran darah. Maka kata Imam Ghazali, wahai adikku, ini ilmu apa? Kok engkau bisa seperti ini? Ini bukan ilmu sembarangan. Kata adiknya, wahai kakakku Ghazali, ini adalah hasil daripada ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati, ilmu membuang ria, ujub, takabur, suudon, itu namanya ilmu tasawuf. Ketika hati seseorang sudah bersih, maka dia akan menerima nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah. Kata Nabi, orang yang hatinya sudah bersih, maka dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika itu Al-Imam Ghazali pun meninggalkan semua yang beliau miliki, gelar profesornya, doktornya, sebagai guru besar di universitas, dia tinggalkan semata-mata belajar tasawuf. Imam Ghazali kemudian uzlah selama 2 tahun. Setelah uzlah menyendiri beribadah pada Allah, baru beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Ya. Nah jadi seperti itu hadirin hadirat. Jadi Imam Ghazali ini sebelum menjadi ahli tasawuf dulunya apa? Dosen, guru besar, profesor, dokter, bahasa kitanya akademisi. Nah, sama seperti Abu Yamun Fasir. Kenal Bapak Ibu Abu Yamun Fasir? Di Banten. Ya, itu Abu Yamun Fasir, Masya Allah sekarang itu tasawuf sekali Pak. Beliau tidak makan kecuali dari hasil tanaman beliau. Tidak makan kecuali beliau yakin itu makanan benar-benar halal. Banyak orang yang bawain duit koper 2 koper isinya merah mulu. Semua merah Pak. Kalau model-model kita tolak nggak Pak? Ya. No, bila Allah Ustaz. Rezeki nggak pernah ditolak tuh dalilnya kalau kita. Beliau Pak, koperan duit warna merah ditolak. Apa kata beliau? Saya tidak tahu ini apakah betul-betul halal atau apa? Ada unsur syubhatnya. Ada yang bawain beras Pak, 2 truk ditolak. Balik lagi, saya tidak tahu ini apakah benar-benar halal atau tidak. Makan dari hasil nanam sendiri, bayar. Masya Allah luar biasa tasawufnya, tasawuf tingkat tinggi. Beliau Abu Yamun Fasir dulunya adalah seorang dosen. Bahasa Inggrisnya lancar. Makanya kalau kita silaturahmi beliau, kadang beliau suka keluar bahasa Inggris aja. Wah, sambil nasihatin kita pakai bahasa Inggris, Masya Allah. Ya, jadi beliau menjadi ahli tasawuf. Ya, dulu beliau itu ya dosen ngajar orang akademisi, tapi kemudian setelah kenal tasawuf, beliau belajar tasawuf dan meninggalkan seluruh dunianya. Ijazahnya dirobek. Masya Allah. Berani nggak kita Bapak Ibu robek ijazah? Enggak, ilaha illallah. Itu capek, bosan dapat dirinya biaya gede, robek-robek aja. Nah, jadi banyak Pak
Bu, ahli tasawuf, orang-orang yang zuhud, yang dulunya adalah seorang akademisi, dulunya adalah orang yang bergelut di bidang ilmu, di universitas, di mana seorang pendakwah, tapi di akhir hayatnya lebih memilih menjadi ahli tasawuf sufi. Ya, semata-mata tujuan hidup hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya jangan suka suzon Bapak Ibu ya, sama ustaz-ustaz muda ya masih bader-bader. Ya, Pak Ustaz rumahnya gede, Ustaz punya mobil, Ustaz punya ini, Ustaz barang-barang mewah, ngorak kene. Nafsu masih gede. Ya. Yang penting gak maksiat aja kalau masih muda itu ya. Yang penting maksiat. Silakan main mobil, jalan-jalan, main apa lagi? Dunia, yang penting dunia yang halal. Ya, masih muda. Nanti kalau sudah umur 40, ketika syahwat semuanya turun, kepengenan terhadap wanita turun, pengenan terhadap harta turun, pengenan terhadap dia turun, maka orang yang seperti ini biasa cepat naiknya. Nah, makanya nggak ada nabi itu diangkat di bawah umur 40, nggak ada. Semua nabi diangkat jadi nabi umur 40. Tidak ada satu orang pun wali diangkat sebelum umur 40. Semua wali diangkat umur 40 ke atas. Kenapa? Umur 40 nafsu sudah stabil. Maka sekarang Bapak yang umur 40 nafsu belum stabil, pertanyaan ini, ya, umur 40 kok belum stabil? Harus segera stabilkan nafsu, keinginan, ibadah semua stabilkan, ya. Tapi nggak ada kata terlambat kok. Bapak udah 40, 50, Ustaz, ini kok kia-kia wae sih, tenang. Masih ada waktu untuk berubah. Ya. Para ulama Pak, niat berubahnya itu sudah dari muda. Ayo orang pikir wae sih, angke geus 40 arek berubah. Tuh. Jadi karena niatnya dari muda, niatnya dari kecil, umur 40 udah kesampaian. Nah kita sekarang ya umur 40 baru tobat, baru sadar, masih ada waktu Pak. Insya Allah umur 60 bisa jadi wali. Nah, jadi seperti itu. Hadirin, bilang Ustaz, bisi kamu lupain. Ya. Jadi ketenangan batin hadirin. Bagi orang yang prioritasnya adalah ketenangan batin, prioritasnya adalah akhirat, dunia itu jadi tidak berharga. Ditawarkan uang banyak, tidak terlalu pengen, diberi. Alhamdulillah jadi ya teman-teman. Prinsip para ustadz itu, mereka kaumun la yas'alun wala yaruddun. Ini perlu dipahami sama bapak-bapak. Para ustadz kiai adalah kaum yang tidak meminta, tapi ketika diberi tidak akan menolak. Pak ustadz ayam naon, mau nyebutkan mau. Tapi yang menurut saya di hari mata pantang ditolak. Ya, itu memang ada jadi ustadz. Jadi ustadz gampang pepetaan, lain ustadz. Nggak tahu adab, jadi pemikul ilmu. Mikul ilmu agama ada adabnya. Ya, salah satunya tadi qaumun la nas'al wa la narud. Kita diajarkan oleh guru-guru kita punya sanan pada Rasulullah menjadi kaum yang tidak pernah meminta. Makanya mohon maaf, saya nggak pernah bikin proposal. Ya, ada bikin proposal bukan saya bikin. Kadang anak-anak muda cuma di proposal maulid nyampein doang. La nas'al, nggak pernah minta, mohon maaf. Maka jamaah jangan sekali-kali menyuruh saya untuk minta. Kadang ada jamaah Ustaz deketin 50 hari nitip proposal. Saya bilang mohon maaf, saya nggak pernah minta sama siapapun. Kecuali mungkin udah dekat, Pak Adi Sihab atau orang dekat yang lainnya, Ustaz pengira-eranya, nah udah dekat, udah percaya, 100% keluarga. Nah itu saya baru kaji. Ini pun jarang sekali. Nah jadi seperti itu ya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi mohon maaf, kadang masih ada yang Ustaz di proposal, Ustaz tolong bilangin sama Pak Haji ini, tolong bilangin, mohon maaf. Untuk pribadi saya nggak pernah minta, ya apalagi buat orang lain. Bukannya sombong, tapi inilah adab yang diajarkan oleh guru-guru kami. Bukannya nggak butuh Pak, sama saya manusia banyak kebutuhan. Tapi kita
berusaha sabar terhadap kebutuhan. Itulah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya. Jadi di dalam hidup ini kita harus main hati juga, terutama dalam ibadah. Kata Imam Ghazali, sebelum sholat, yuk kita wudhu. Bukan cuma wudhu zahir, tapi juga wudhu batin. Bukan cuma jasad yang diwudhukan, tapi hati juga kita wudhukan. Kira-kira sampai sini paham Bapak Ibu? Allah. Paham. Nanti dipraktekkan ya, wudhu batin dulu sebelum sholat. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa termanfaat.